Fenomena tunjangan pensiun seumur hidup bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kini kembali menjadi sorotan publik. Isu yang selama ini dianggap wajar bagi sebagian kalangan ternyata memunculkan gelombang kritik dari akademisi muda. Dua dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) bersama 5 mahasiswanya resmi mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota lembaga tertinggi atau tinggi negara. Langkah ini menjadi bentuk keberanian akademisi muda untuk menegaskan pentingnya keadilan dan proporsionalitas dalam pengelolaan keuangan negara. Permohonan uji materi tersebut tercatat dengan nomor perkara 191 PU 23 2025. Dalam permohonan itu, para pemohon yang terdiri atas 2 dosen Fakultas Hukum UII, Ahmad Sazali dan Anang Zubaidi, serta 5 mahasiswa bernama Muhammad Farhan Kamasa, Alvin Daun, Zidan Patra Yudhistira, Raihan Madani, dan Muhammad Fajar Rizky, mempersoalkan sejumlah pasal yang dianggap bermasalah, yaitu Pasal 12, Pasal 16 Ayat 1, huruf A, Pasal 17 Ayat 1, Pasal 18 Ayat 1, huruf A, serta Pasal 19 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980. Dalam pandangan mereka, pemberian tunjangan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR merupakan bentuk kebijakan yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu pemohon, Muhammad Farhan Kamasa, dalam keterangannya yang dikutip dari Antara, menyampaikan bahwa pemberian dana pensiun dilakukan secara tidak proporsional mencederai hak konstitusional para pemohon yang melanggar konstitusi. Pernyataan ini memperlihatkan kekhawatiran generasi muda terhadap ketimpangan kebijakan yang dinilai hanya menguntungkan segelintir kelompok elit politik. Dalam permohonan yang diajukan ke MK, mereka menegaskan bahwa seharusnya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) didistribusikan secara proporsional serta memprioritaskan sektor-sektor produktif, khususnya yang menyangkut hak dasar warga negara seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Menurut Tirto, para pemohon berpendapat bahwa pemberian pensiun seumur hidup justru menyebabkan penyaluran APBN menjadi tidak efektif dan tidak adil. Mereka menyoroti bahwa penghasilan anggota DPR saat ini sudah jauh di atas rata-rata pendapatan masyarakat pada umumnya. Jika dirata-ratakan, jumlah uang yang diterima anggota DPR per bulan mencapai sekitar 42 kali lipat upah minimum regional Jakarta. Oleh karena itu, menurut para pemohon, pemberian tunjangan pensiun seumur hidup bagi mereka yang telah berkecukupan bukanlah bentuk penghargaan atas pengabdian, melainkan kebijakan yang melanggar rasa keadilan sosial. Dalam petitum atau permintaan resminya kepada MK, para pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tersebut inkonstitusional secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, khususnya jika penerimanya adalah pejabat hasil pemilihan umum seperti anggota DPR. Mereka juga meminta agar frasa "meninggal dunia" yang terdapat dalam beberapa pasal undang-undang itu tidak lagi dimaknai sebagai seumur hidup. Menurut data yang tercatat dalam risalah sidang Mahkamah Konstitusi melalui situs resmi MK, permohonan ini diajukan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada Senin, tanggal 27 Oktober tahun 2025. Sidang tersebut dihadiri oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memberikan beberapa nasihat kepada para pemohon agar memperjelas dasar hukum dan kerugian konstitusional yang mereka alami. Menurut MK, Hakim juga menilai permohonan ini menarik karena menyentuh prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan negara serta memperlihatkan partisipasi aktif sivitas akademika dalam mengawal nilai-nilai konstitusi. Berdasarkan laporan Antara, Tirto, dan MK, terlihat bahwa semangat para dosen dan mahasiswa UII ini bukan sekadar bentuk kritik terhadap kebijakan negara, melainkan refleksi atas pentingnya kesadaran publik tentang keadilan dan tanggung jawab sosial. Ketika sebagian orang menganggap hak pensiun seumur hidup adalah penghargaan atas jabatan politik, para pemohon justru menekankan bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dijalankan demi kepentingan rakyat, bukan untuk keuntungan pribadi. Kasus ini mengandung pelajaran penting bagi masyarakat luas karena melalui langkah akademis yang diambil para pemohon,
kita diingatkan kembali bahwa konstitusi bukan sekadar dokumen hukum, melainkan pedoman moral bagi kehidupan berbangsa. Keberanian para dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum UII menempuh jalur hukum untuk menguji kebijakan yang mereka nilai tidak adil menjadi contoh nyata bagaimana kesadaran hukum dan kepedulian sosial bisa berjalan beriringan. Mereka menunjukkan bahwa memperjuangkan keadilan tidak selalu harus dilakukan di jalanan, tetapi dapat pula lewat ruang-ruang hukum dan intelektual yang beradab. Dengan begitu, generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi penonton dalam perjalanan demokrasi, tetapi juga pelaku aktif dalam menjaga marwah konstitusi dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Disclaimer: tulisan ini merupakan ulasan sederhana terkait fenomena bisnis atau industri untuk digunakan masyarakat umum sebagai bahan pelajaran atau renungan. Walaupun menggunakan berbagai referensi yang dapat dipercaya, tulisan ini bukan naskah akademik maupun karya jurnalistik.